semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku. Nah, sekarang kita akan membahas materi tentang modul Human Capital Management. Kita tahu kan kalau di HCM modul itu ada banyak banget submodulnya. Nah, salah satunya, nggak banyak banget deh, tapi cukup banyak yang dipelajari dibandingkan modul-modul lain. Nah, salah satunya adalah Organizational Management nih submodulnya, atau yang bisa kita singkat sebagai OM. Nah, materi hari ini kita akan membahas terkait OM sebagai dasar pembelajaran modul HCM. Nah, di OM sendiri yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana sih membuat root organizational unit, membuat posisi, dan juga mengubah posisi. Nah, tikotnya ada PPOC dan PPOME. Sebenarnya di OM ini ada banyak banget fungsi-fungsinya, tapi sebagai dasarnya kita akan bahas ini dulu ya. Dan tikot itu apa sih? Ya udah kita langsung aja nih buka lembar SAP-nya. Kita akan buka lembar SAP. Oke. Nah, ini. Nah, tadi kan kita ada tikot ya. Kita akan pakai tikot PPOC dan PPOME. Nah, sebenarnya kita nggak pakai tikot juga bisa. Buka manual di SAP menunya. Ini ada Human Resource. Kita klik, lalu kita buka Organizational Management dan lain-lain sesuai kebutuhan kita. Lumayan panjang kan ya, makanya ada tikot yang memudahkan kita. Nah, karena kita membuat root-nya atau cabangnya dulu nih, kita akan buka pakai PPOC. Sebenarnya yang kita mau buat tuh apa sih? Ibaratnya kita tuh akan membuat contohnya PT Indonesia Raya. Nah, kita mau buat itunya nih perusahaannya dan cabang-cabangnya, ada posisi-posisinya nanti. Nah, anggap aja berdirinya itu organisasi unitnya itu 01/01/2020 sampai nggak terhingga karena nggak mau kan perusahaannya mati atau bangkrut. Oke, kita klik enter aja. Oke, ini kita udah ketemu new organizational unitnya. Nah, kita ganti aja. Misalnya kita mau buat PT Indonesia Raya. Indonesia. Oh, sorry, aku lupa. Ini tuh ibaratnya singkatannya aja ya. Kita buatnya PT IN. Nah, di sini kita buat PT Indonesia Raya. Karena yang tadi itu, kalau yang tadi itu ada batas maksimal karakternya. Nah, ini baru kita buat yang angkatnya. Oke, tanggalnya udah benar, valid sampai itunya. Kita klik save. Oke, ini aku udah nge-share kan? Oke, udah. Oke. Oke, ini kita tutup aja ya. Klik detail saja biar rapi. Oke, kita sekarang ini udah buat PT perusahaannya, PT Indonesia Raya, dengan nomor ID-nya segini. Nah, sekarang kita mau buat PT Indonesia Raya ini ibaratnya perusahaan utamanya. Kita mau buat misalnya ada cabang perusahaannya. Jadi sebelum kita buat posisi dan lain-lain, turunannya kita buat cabangnya dulu. Ya udah, klik create. Di sini ada kolom create. Kalian bisa klik ini atau kalian bisa klik kanan aja. Ada kata create kan. Nah, kita klik. Nah, karena kita mau buat cabang perusahaannya, kita tekan ya bagian island supervisor of organizational unit. Karena kan kita nggak buat posisi ya. Kalau mau buat posisi, tekannya incorporate. Nah, kita klik aja ini. Lalu kita enter. Nah, di sini kita mau buat misalnya ada cabang PT Indo, karena ini singkatan aku suka lupa, sorry. PT Indonesia Maju maksudnya. Kita buat PT Indonesia Maju. Oke, lalu kita klik save. Oke, udah ada ya. Nah, sekarang kita udah buat cabang perusahaannya. Misalnya kita mau buat 2 cabang deh perusahaannya. Udah kita klik create lagi. Jadi bebas ya sesuai data. Kalau misalnya kalian udah ada studi kasusnya, ada banyak cabang perusahaannya, ya udah buat sesuai datanya. Ya udah, tadi PT Inka misalnya. PT Indonesia Kaya. Buat PT Indonesia Kaya. Lalu kita klik
save. Oke, sekarang kita udah buat cabang-cabang perusahaannya nih. Nah, sekarang misalnya di perusahaan utamanya, kita mau buat posisinya cuma ada direktur utama aja sama wakil direktur. Ya udah, kita klik create lagi. Lalu kita buat incorporate. Sekarang kita kan mau buat posisi ya. Tekan aja 2 kali tadi. Oke. Posisinya di root. Di root kita buat direktur utama. Oke. Ini sebenarnya nggak di save juga nggak apa-apa. Ini kita klik bagian head of on-nya, organizational unit, karena kan dia ketua ya. Kalau staff biasa kan kita klik staff. Oke. Nah, ini ada kenapa ada vacancy open? Karena ini ceritanya belum diisi posisinya. Nanti kita akan melakukan proses hiring. Nah, lalu kita klik save. Oke, udah berubah ya. Dia jadi direktur utama. Oke, biar nggak. Terus lanjut aja deh, nggak usah buat wakilnya ya. Biar cepat, kita buat lagi nih posisi di cabangnya. Incorporate. Salah deh. Mending kita buat divisi aja kali dulu ya. Oke, kita hapus aja. Hapusnya gampang. Hapusnya tinggal klik kanan, terus kita delete objek. Oke. Nah, untuk cabang, misalnya kita mau buat divisi IT, divisi marketing, dulu kita klik create, sama pakai istilah supervisor of. Jadi ini bisa digunakan untuk membuat cabang, membuat divisi dan subdivisi perusahaan, kayak gitu. Kita buat misalnya pertama div IT. Oke. Lalu divisi IT ada nih staff. Oke. Lalu kita klik save. Oke, udah simpan dia divisi IT. Nah, di divisi IT ini barulah kita buat satu lagi deh. Kita klik create ya. Oke, sinyal aku agak jelek. Kita klik create biar kelihatan lagi ya, biar kelihatan cabang-cabangnya. Oke, kita buat misalnya divisi marketing. Div mark. Alright, kita klik save. Oke, kita kerjain yang ini dulu deh ya. Nah, di divisi IT, kita itu pengen buat posisi. Sama kayak tadi, create aja. Lalu incorporate. Lalu, misalnya kita buat staff. Atau ketua departemen deh. Ketua departemen IT. Kurang IT ya. Tidak bisa dev IT. Kita jadikan head karena dia itu ketua. Lalu kita klik save aja. Oke, setelah kita udah buat ketua departemen, sekarang kita mau buat staffnya biar lengkap. Klik lagi di sini. Kita buat incorporate, kita buat staffnya. Oke, staff IT. Kita buat IT. Save. Klik save. Nah, ini dulu deh ya. Kebanyakan kalau kita buat semuanya. Nah, kalian bisa lihat ya
Di sini itu eh, kalau ketua itu pakai topi, kalau staff tuh nggak ada, botak biasa aja. Nah, itu perbedaan gambarnya. Nah, ini udah jadi nih, nggak usah kita lengkapin aja ya, kalau kalian mau buat selebihnya bisa. Nah, udah kita buat posisi, oh ternyata kayak tadi nih, salah nih. Kita misalnya harusnya nggak ketua, harusnya diisi misalnya bukan staff IT tapi staff, kita mau ubah lah, ubah posisinya namanya misalnya. Ya udah, kalian klik 2 kali aja. Nah, misalnya staff IT atau mau ditambahin, mau diubah di teman bebas. Misalnya staff IT networking nih, networking tambahin net macam-macam kan. Ya udah save. Nah, udah jadi deh. Udah jadi. Udah jadi. Nah, sebenarnya ini kan tadi kita baru pakai PPOC aja ya. Sebenarnya kita bisa pakai PPOM juga kalau mau ngubah-ngubah. Cuma karena udah dari awal, misalnya nih kalian tadi baru buat PT Indonesia Raya aja. Terus kalian mau ngubah dan mau buat posisi itu bisa juga kita buka new tab baru ya. Nah, kita bisa aja buka PPOM untuk ngebuat posisi. Sorry, ngubah, ya membuat dan ngubah posisi. Oke, PPOME. Nah, ini misal kita mau cari tadi yang kita buat nih. Kita search term aja. Terus kita tadi, aku belum share ya, sorry. Udah ya. Oke, oke. Tadi tuh kita cari aja. Lihat kodenya yang tadi. PT Indonesia Raya 502275. 502275. Terus klik find. Nah, ketemu kan? Klik aja PT Indonesia Raya. Nah, tadi udah ada semuanya. Nah, ini kalau kita mau buat buatnya juga bisa di sini. Sama aja sih PPOC atau PPOME. Kayak gitu. Gampang kan? Gampang banget. Nah, sementara kita belajar ini dulu nih, yang penting tahu dulu dasarnya. Kalau kita udah ngebuat ngebuat yang kayak gini, nanti kita akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu proses hiring karyawan. Jadi kita nanti ada namanya nih siapa yang kita hiring kayak gitu. Oke, sekian dulu ya materinya. Bye-bye. Jangan lupa di-subscribe dan di-like, juga di-share untuk ngedukung channel ini.